Hai guys, selamat datang kembali di channel kami, Grace Sister. Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya, aku bakal melihat suatu video yang ini judulnya menarik banget guys. Oke, judul kali ini yang mau aku lihat ini, minyak barat terancam tidak laku. Nah, kira-kira kenapa nih kok bisa terancam gitu ya? Inilah proyek tambang minyak raksasa luar negeri milik Indonesia. Wow, benar-benar luar biasa sih, kok bisa terancam gak laku, kira-kira kenapa gitu ya guys. Ternyata ada proyek raksasa milik Indonesia di luar negeri. Wow, ini keren banget sih. Apalagi kemarin beritanya lagi hot banget ya, tentang yang IMF yang tolak hilirisasi itu guys. Aduh, itu kan masa tambang-tambang juga ya. Oke, tapi buat teman-teman yang nyempetin waktunya buat mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya dimurahkan rezekinya, panjang umur dan pastinya kesehatannya guys. Oke, langsung aja dulu kita lihat video kali ini. Oke, kita putar ya, kita play dulu. Ini dia Pertamina. Ini masih proyek guys, proyek. In 2024, Pertamina's aspiration have been set to become leading. Halo Medikers, kabar membanggakan kembali datang Pertamina dari dapat izin Indonesia. cari Kali ini minyak di giliran Algeria, perusahaan BUMN 35 Pertamina yang tahun. mengharumkan nama negeri di kancah internasional. Perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas ini telah mendapatkan izin untuk mengeksplorasi dan memproduksi minyak di Algeria selama 35 tahun. Lumayan Izin ini lama tuh, diperoleh setelah 35 Pertamina tahun. menandatangani perjanjian dengan Algeria pada bulan Juni 2023 kemarin. Wow, Lantas seperti apa informasi selengkapnya? Mari kita bongkar. bongkar habis dah. Kita lihat deh. Sebagai perusahaan energi kelas dunia, Pertamina terus menumbuhkan bisnisnya ke berbagai negara dan mendorong anak usahanya untuk kompetitif di kancah internasional. Keren. Hal ini sejalan dengan transformasi BUMN yang dijalankan oleh Wah, Menteri Bapak BUMN Erick Erick Thohir Thohir. untuk mendorong semakin banyak perusahaan milik negara yang menjadi perusahaan tingkat global. Wow. Dari sisi bisnis, kiprah Pertamina di kancah global ini dilakukan dalam lingkup beberapa kegiatan, yaitu hulu migas, ekspor dan penjualan produk sampai kerjasama perkapalan. Melalui anak perusahaannya PT Pertamina International IP, Pertamina bergerak melakukan inovasi dalam mengakuisisi dan mengelola ladang migas serta mencari sumber migas di berbagai negara. Tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan migas domestik serta mendukung ketahanan energi nasional. Dilansir dari laman ekonomibisnis.com, Pertamina pertama kali merampungkan pengeboran minyak di Algeria pada tahun 2020 lalu. Proyek ini dikerjakan baru, ya? oleh Pertamina Algeria EP, sebuah anak perusahaan dari Pertamina International EP. Pengeboran minyak tersebut dilakukan dalam proyek MLN Fase 4, yang merupakan proyek pengembangan Pertamina Gurun pertama Sahara di luar negeri, yang berada di lapangan Menselachmet North Blok 405A Algeria, atau yang biasa disebut MLN Oilville, yang merupakan lapangan migas di tengah Gurun Sahara yang telah dikembangkan secara penuh oleh Pertamina sejak Mei 2014. Wow, Usai lumayan. mengakuisisi hak partisipasi perusahaan minyak Amerika Serikat yang bernama ConocoPhillips. Pandemi terjadi, nggak ada yang bisa menyangka kan. Tiba-tiba itu penjualan kita dropnya luar biasa. Dari Jakarta tinggal 25% dan sebagainya. Tapi kan kita tetap harus kan bisa survive. Bukan hanya survive, tapi agenda transisi energi kita. Kemudian beberapa Keren, waktu yang lalu Pertamina mendapatkan perpanjangan kontrak konsesi dalam pengelolaan blok Menselachmet North di Algeria tersebut. Tak tangguh-tangguh dalam kontrak yang ditandatangani tanggal 15 Juni 2023 itu, pemerintah Algeria mempercayakan Bulan pengelolaan lalu, blok migas tersebut kepada Pertamina hingga 35 tahun ke depan. Wow. Dirangkum dari berbagai sumber, perpanjangan kontrak ini memiliki nilai sebesar 800 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 12 triliun rupiah. Pihak Pertamina turut menggandeng kerjasama dengan beberapa negara lain dalam menggarap blok migas ini. Jadi Kesepakatan ada pengelolaan blok kerjasama ya migas guys. Algeria ditandatangani bersama perusahaan minyak negara Aljazair yang bernama Sonatra Aljazair, dan perusahaan Repsol asal Spanyol. Spanyol. Menurut laporan yang dilansir dari laman resmi Sonatra, kontrak bagi hasil ini merupakan bagian dari nota kesepahaman
yang telah disepakati sebelumnya pada 28 September 2022. Wah, perpanjangan kontrak 35 tahun mendatang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 35 tahun mendatang, guys. Wow, ini proyeknya besar banget sih. Ini juga kerjasama tadi dengan Aljazair sama Spanyol ya, guys. Wah, ini sih benar-benar luar biasa banget sih. Ini proyek besar banget ya, raksasa ini. Jadi wajar sih kalau sampai minyak goreng itu terancam. Wow, ini sih keren nggak? Kita nggak tahu di gimana keadaan dalam 35 tahun mendatang ini kayak gimana ini. Tapi ini keren sih. Jangan 35 tahun, beberapa tahun mendatang aja gitu ya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Keseluruhan investasi ini diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 150 juta barrel minyak. Namun program kerja dalam proyek ini tak hanya kegiatan eksplorasi minyak. Ada juga beberapa kegiatan lain yang meliputi pembangunan unit ekstraksi LPG, penguburan 12 sumur minyak, dan 1 sumur injeksi air. Lalu ada penyambungan sumur pengembangan baru dan pemeliharaan instalasi, akuisisi seismik 3D, proyek water alternating gas, proyek digitalisasi, studi laboratorium tentang enhanced oil recovery, serta proyek pembangkit listrik tenaga surya. Lahan migas Pertamina di luar negeri tersebut dinilai bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia jika dimanfaatkan dengan maksimal. Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target net zero emission pada tahun 2060, yaitu clean, competitive, confidence, customer focus, komersial, dan capable, menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam beraktivitas. Blok minyak Kemelan Algeria memiliki kapasitas minyak sebesar 35.000 barrel per hari dan telah memiliki 58 solar panel yang menghasilkan 1,141 kW per tahunnya, sehingga berdampak pada penurunan emisi hingga 7.507 ton CO2 per tahunnya. Dirangkum dari berbagai sumber, Direktur Utama Pertamina Naik Widiawati mengatakan bahwa perpanjangan kontrak konsesi menunjukkan kepercayaan pemerintah Algeria kepada Pertamina. Selain itu, Nika Widiawati juga menuturkan bahwa dalam kontrak baru ini, Pertamina diberikan izin untuk membangun pabrik LPG dengan kapasitas 1 juta metrik ton per tahunnya, dan hasil produksinya pun dapat dibawa ke Indonesia. Pada saat yang sama, blok migas Algeria ini juga memiliki potensi dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya solar PV, yang akan dimanfaatkan menjadi pasokan listrik hijau untuk operasional blok migas. Ladang minyak di Algeria ini melengkapi daftar ladang minyak Pertamina yang berada di luar negeri. Hingga saat ini Pertamina telah memiliki aset lapangan migas luar negeri yang tersebar di 13 negara, yaitu Aljazair, Malaysia, Iran, Kanada, Prancis, Italia, Namibia, Tanzania, Gabon, Nigeria, Kolombia, Angola, dan Venezuela. Sampai pada tahun 2021, PT Pertamina International EP telah berkontribusi menghasilkan sebanyak 49,9 juta barrel minyak dengan nilai berkisar di angka 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 42 triliun rupiah lebih. Seluruh hasil produksi tersebut dikirimkan ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kilang dalam negeri. Pertamina melalui anak perusahaan yang bernama Pertamina International Marketing dan Distribution, yang Pertamina juga terus memperluas ekspor produk-produk unggulannya ke pasar global. Beragam produk unggulan Pertamina yang telah diterima pasar internasional antara lain Aftur, LVO, DVO, HVR, LCO, dan Paraxilan. Tak berhenti di situ, Pertamina juga mengharumkan nama Indonesia di bisnis pelumas. Melalui anak perusahaannya PT Pertamina Lubrikan, Indonesia juga semakin menguatkan posisinya di pasar dunia. Saat ini ekspor pelumas Pertamina telah menembus 14 negara, dengan pasar terbesar berada di benua Asia, Afrika, dan Australia. Kesuksesan yang diraih oleh Pertamina ini tak lepas dari kerja keras seorang Nika Widiawati sebagai direktur utama. Di tangan Nika, kinerja Pertamina mendapat pengakuan dunia. Di mana Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar Global Fortune 500 versi Majalah Fortune dan berhasil menempati urutan ke-223 dalam daftar tersebut. Selain itu, Nika juga dinilai mampu mengantarkan Pertamina menjalankan transformasi perusahaan sekaligus meraih kinerja terbaik sepanjang periode pertama kepemimpinannya, yakni April 2018 hingga September 2022. Sebagai pucuk pimpinan Pertamina, Nika Widiawati juga diakui mampu mengkonsolidasikan kekuatan perusahaan
untuk menjaga ketahanan energi nasional dan menjalankan transisi energi dalam kondisi yang penuh tantangan. Nah teman-teman, itu dia videonya, kita udah lihat. Wow, ini keren banget sih. Apalagi aku baru tahu loh, ternyata di Pertamina ini perempuan. Wow, keren banget sih. Keren banget ya. Di rootnya perempuan ini kecewain menurut aku. Wow, ini keren banget sumpah. Dan juga tadi udah banyak ya di beberapa negara guys. Wow, ini keren banget Pertamina. Sukses selalu deh buat Pertamina. Tapi tolong dong, ini harga minyak makin mahal aja di sekarang nih ya. Tolong dikondisikanlah sedikit ya guys. Oke, teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye.